Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam ibadah Minggu Biasa yang ke-17. Kali ini kita akan bersama-sama menghayati sebuah tema, hidup dalam visi kerajaan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, tema minggu ini masih seputar kerajaan Allah. Sebuah kondisi di mana Allah lah yang memerintah dalam hidup ini. Ketika Allah hadir memerintah dalam hidup manusia, maka manusia hendaknya mengupayakan hidup benar dalam ketaatan kepadanya. Setiap orang percaya harus hidup dalam visi kerajaan Allah. Artinya, hidupnya sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Nilai-nilai kerajaan Allah, mari coba kita lihat dari perumpamaan melalui bacaan Matius 13 ayat 31 sampai dengan 33, dilanjutkan ayat 44 sampai 52 yang berisi 3 perumpamaan. Nilai yang pertama adalah nilai hidup yang berdampak. Perumpamaan tentang biji sawi dan ragi mengajarkan bahwa kerajaan surga itu bisa saja dimulai dari hal-hal yang sangat kecil dan dianggap remeh. Kuasa kerajaan surga akan bekerja sehingga yang dianggap kecil dan remeh itu berubah menjadi besar yang memiliki dampak yang luas. Ragi walaupun kecil dan nampaknya tidak kelihatan, tapi dapat mengkamirkan adonan. Sedangkan biji sawi yang kecil ketika ditanam dapat tumbuh menjadi besar, bahkan dapat menjadi tempat berlindung bagi burung-burung di udara. Yang kedua, nilai perjuangan dan pengorbanan. Perumpamaan mengenai harta yang terpendam dan mutiara mengajarkan bahwa kerajaan surga itu adalah hal yang sangat berharga. Setiap orang yang telah menemukan pasti akan mengorbankan segala sesuatu miliknya demi mendapatkannya. Kerajaan Allah harus ditempatkan di atas segala-galanya. Manusia harus berkorban dan tidak boleh menunda-nunda untuk memasuki kerajaan Allah. Kemudian nilai yang ketiga, kesadaran berbeda dengan yang lain. Perumpamaan mengenai pukat mengajarkan bahwa pada akhir zaman akan terjadi penghakiman. Tuhan akan memisahkan orang-orang benar dari orang jahat. Orang jahat akan dicampakkan dan dibuang ke dalam api, dan orang-orang benar bagaikan ikan yang baik akan dimasukkan ke dalam pasu atau tempayan untuk memberikan sukacita. Saudara-saudara yang terkasih, dari firman Tuhan hari ini kita dapat mengambil pokok pesan yang penting, bahwa kerajaan surga bisa saja dimulai dari hal-hal kecil dan sederhana seperti ragi dan biji sawi. Namun hal yang kecil dan sederhana dianggap remeh, ketika bekerja akan berubah menjadi besar dan memiliki dampak yang luas. Lalu apa yang akan kita lakukan? Sekarang ini
kondisi dunia, bangsa dan negara sedang dilanda COVID-19. Bahkan terjadi peningkatan jumlah orang-orang yang positif COVID-19. Sebagai orang percaya, apa yang akan kita perbuat? Saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara, persiapkan diri kita sebagai ragi yang siap sedia bercampur dengan masyarakat sehingga membawa dampak perubahan besar. Siapkan diri sebagai biji sawi yang siap ditanam dan menjadi tempat perlindungan. Saudara-saudara yang terkasih, karena COVID-19 muncul pandangan negatif melalui stigma sosial di tengah masyarakat. Stigma sosial adalah konotasi negatif, menyalahkan, mengkambing hitamkan seseorang atau kelompok orang karena menyandang penyakit tertentu. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, saya mengajak saudara-saudara untuk mencegah stigma sosial ini. Sebab jika stigma sosial negatif dibiarkan, ini akan berdampak yang pertama membuat seseorang menyembunyikan status kesehatannya. Yang kedua, membuat seseorang enggan untuk memeriksakan diri. Yang ketiga, membuat seseorang kabur saat akan diperiksa, diobati, atau dikarantina, sehingga memperbesar risiko penularan di tengah masyarakat. Lalu bagaimana menghindari stigma sosial ini? Gunakanlah nama yang benar dalam menyebut COVID-19. Bukan nama-nama penyakit yang lain. Tidak menyebut orang yang terjangkit COVID sebagai suspek, korban, atau pembawa, tetapi sebagai orang dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan, orang yang sembuh dari COVID-19, dan orang yang meninggal karena COVID-19. Hindari melabel orang, kelompok etnis atau daerah tertentu sebagai penyebab atau penyebar COVID-19. Bagaimana menghindari stigma sosial juga dapat dilakukan dengan memberikan dukungan bagi mereka yang terdampak, baik pasien, keluarga pasien, atau masyarakat di sekitar. Berikan penghargaan kepada tenaga medis yang merawat pasien COVID-19. Mereka adalah pahlawan dalam melawan wabah COVID-19 ini. Tidak menyebarkan berita hoax, apalagi narasi yang bersifat membenci terhadap satu orang atau kelompok etnis atau daerah tertentu terkait COVID-19. Stigma muncul karena ketidaktahuan. Ketidaktahuan muncul dari ketakutan. Oleh sebab itu, carilah informasi yang tepat dari sumber yang terpercaya. Sebarkan berita baik terkait kesembuhan pasien. Sebarkan berita baik cara mencegah COVID yang praktis dan tepat, cara mengamankan diri dan keluarga dari COVID-19. Contohnya, selalu pakai masker, rajin cuci tangan, jaga jarak. Juga sebarkan berita baik kisah perjuangan tenaga medis dalam menangani wabah ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, marilah kita orang percaya siap
menjalani hidup dalam visi kerajaan Allah, memiliki kepedulian sosial dan menghindari stigma sosial. Tuhan memberkati kita. Amin.